Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat pujian dari nama Yesus terus bersuara, nomor 257, Injil masih berkumandang. Mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas saya persilakan. Warta jemaat ibadah multigenerasi Minggu tanggal 28 Januari 2024. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Selamat datang Ibu, Bapak semua. Kami bersyukur untuk kehadiran kita bersama pada ibadah multigenerasi Minggu tanggal 28 Januari 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Romelus Blegur yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas kebaktian multigenerasi Minggu tanggal 4 Februari 2024. Pengkhotbah Evangelis Ruslin, Votum dan Salam Pendeta Hari Wahyudi, Liturgos Saudari Pini, Singer Saudari Mimi, Saudara Rio dan Saudari Cahaya. Doa syafaat dan warta Saudara Petra. Kolektan Saudari Milok, Saudara Tetus. Pemain musik Bapak Romelus Blegur, Saudara Yosua, Saudara Winner. Sound system Saudara Jojo. Multimedia Bapak Ferry. Sekolah Minggu Saudari Marlin dan Saudari Clara. Sedangkan petugas ibadah marturia Sabtu tanggal 3 Februari 2024, pengkhotbah oleh Saudara Petra, liturgos oleh Saudara Yafet.
Petugas ibadah di koordinator Jumat tanggal 2 Februari 2024, pengkhotbah oleh Saudara Winner, liturgos oleh Saudari Marlin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat multigenerasi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Ada Christine Dini Sri Asih tanggal 31 Januari, ada Ibu Febe Herawati tanggal 1 Februari, ada Saudari Sophia tanggal 4 Februari. Kado ulang tahun Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Selanjutnya untuk laporan keuangan, kita bisa melihatnya di slide kita, akan ditampilkan di dalam slide. Saya tidak akan membacakan melalui mimbar ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menerima votum dan salam. Kita mengangkat pujian dari nama Yesus terus bersuara nomor 113. Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan sekalian, kita mentapiskan ibadah kita. Ibadah pada hari ini kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Rahmat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nats pembimbing kita dari Amsal pasal 4 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Kita akan menyambut nats pembimbing kita dari NYTB nomor 113 ayat ketiga. Haleluya, persembahan bala kerajaan. Persembahan bala kerajaan.
Mari bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan berpisah dengan anak-anak sekolah minggu. Mereka akan beribadah secara terpisah. Sambil anak sekolah minggu maju ke depan, kita menaikkan pujian, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Mungkin ada kesaksian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ada anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah kami. Mereka akan beribadah secara terpisah. Kami berdoa biarlah ibadah mereka benar-benar Tuhan memberkati, dan juga kakak-kakak pembinanya supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang sederhana dan mereka boleh mengerti. Dan juga biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami
ibadah mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdiri. Kita menaikkan pujian, kunaikan syukurku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku, kunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Sekali lagi. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita masih mengangkat pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. Yang pertama dari tim multigenerasi, dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari tim multigenerasi mau mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan menolong kami. Minggu ini kami ada penambahan 2 tenaga lagi, yaitu Bapak Roy Sitompul dengan Yafet bergabung lagi dengan tim multigenerasi, dan kami bisa memulai pelayanan di semester ini lagi. Dan kami bersyukur kemarin Bang Petra boleh berulang tahun. Kami sungguh bersyukur bersama-sama, dan kami minta tim multigenerasi, kita akan menyanyikan sebuah lagu, dan selesai ibadah ini tim multigenerasi akan ada pelayanan di GPIB. Pak Hari sudah mendahului di sana, dan nanti kami tim multigenerasi akan menyusul selesai ibadah ini. Kami bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami bersama dengan GPIB. Silakan tim multigenerasi, kita menyanyikan pujian untuk Tuhan.
Mungkin ada lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Ya, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat yang kami terima tiap-tiap hari. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah berguna untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengiringi dengan pujian, bawalah persembahan. Saat ini kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Saya persilakan. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami naikkan pujian, hormat, dan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau memelihara kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk kecukupan dalam rumah tangga. Terima kasih kami dalam keadaan baik dan sehat. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menolong kami untuk melewati setiap hal dalam hidup kami. Baik pergumulan, Engkau juga telah menolong kami sehingga kami bisa melewatinya dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Engkau tetap memperhatikan kami. Bapa kami di surga, kami saat ini berdoa untuk lembaga kami STTATI. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan juga berkenan memakai lembaga kami ini untuk pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur ada banyak orang yang mendukung kami di sini dengan mendukung lewat dana maupun doa, mengasihi kami. Maka dari tempat ini kami berseru kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap orang yang mendukung kami di tempat ini. Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanan kehidupan dan keluarganya, sehingga mereka tetap setia mengasihi Tuhan. Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk biaya operasional kami di lembaga ini. Tiap-tiap hari kami bergantung kepada Tuhan yang akan terus mencukupkan kami dan membawa kami melewati hari demi hari di tempat ini. Kami berdoa biarlah dalam bulan ini pun Tuhan terus menolong kami.
baik secara lembaga, baik secara keluarga maupun tiap-tiap pribadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan jemaat multi generasi. Ya Tuhan, kami berdoa mungkin ada di antara jemaat multi generasi, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami beban berat dan pergumulan, mungkin pergumulan dalam rumah tangga, menghadapi anak-anak dan lain sebagainya, mungkin masalah ekonomi dan sakit penyakit. Ya Tuhan, kami berdoa, mungkin ada dalam kelemahan iman. Tuhan, Engkau datanglah, kasihanilah dan peliharakanlah jemaat multi generasi, agar setiap kami semua bertumbuh dalam kasih kami kepada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Kote dan keluarga Bapak Aprilianto. Kami bersyukur untuk kedua keluarga ini tetap setia dipakai Tuhan dalam lembaga ini. Kami terus berdoa supaya Tuhan melindungi mereka, memberkati rumah tangga ini, memberkati anak-anak mereka, bahkan memberkati pelayanan mereka. Pemeliharaan dari Tuhan cukup sempurna sehingga keluarga ini menjadi kuat di hadapan Tuhan dan memperkuat terus-menerus pelayanan yang ada di lembaga ini. Kalau mereka ada pergumulan, Tuhan tolonglah buka jalan sehingga keluarga ini sungguh-sungguh terpelihara dalam kasih Tuhan. Jauhkan dari hal yang jahat dan Tuhan tetap memberkati dari saat ini sampai selamanya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pembangunan kelas yang kami rindukan, secara khusus pembangunan kelas PAK. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kepada kami jalan keluar agar ada dana yang cukup untuk bisa membangun ruang kelas PAK. Ini menjadi kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami mohonkan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa saat ini menyerahkan untuk bangsa negara kami, secara khusus dalam menghadapi pemilu tanggal 14 Februari. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, untuk memilih seorang pemimpin yang Tuhan kehendaki. Nyatakanlah itu kepada setiap hati rakyat Indonesia untuk mampu mendengar pimpinan suara Tuhan, sehingga pemimpin yang dari Tuhanlah yang akan naik ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati bangsa kami, jauhkan dari segala hal yang jahat, sehingga setiap hal yang akan dijalani bangsa negara kami ini diberikan keamanan, dipelihara di hadapan-Mu ya Tuhan. Secara khusus untuk gereja-gereja, supaya tetap memberitakan Injil, bebas melayani Tuhan, maka kami berdoa memohonkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat Kristen di muka bumi. Hari ini pemberitaan firman Tuhan disampaikan di mana-mana. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik itu Christine Dini, Ibu Febe, Sophia, dan mungkin ada yang lain yang tidak kami sebutkan. Ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, sehingga di usia yang baru mereka semakin mengasihi Tuhan, imannya semakin bertambah dan semangat melayani Tuhan. Tuhan akan terus tambahkan juga. Damai sejahtera akan melimpah bagi hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan bermazmur. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacakannya secara bersama-sama.
Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur saya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terima kasih. Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. lebih sungguh lagi, kita naikkan pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakanlah kulihat Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, Kau dapati aku Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
juga kami menaikkan ucapan syukur kasih setia Tuhan bagi kami hingga hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Tiap-tiap hari Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur kesempatan berharga Tuhan berikan bagi kami untuk duduk tenang di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami masing-masing, hamba yang terbatas Tuhan pakai, kiranya juga boleh menjadi berkat bagi semua yang hadir hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal ketiga, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 16. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan teks yang diberikan adalah mengejar hadiah. Tema, mengejar hadiah. Kalau hidup ini seumpama sebuah pengajaran terhadap hadiah, maka kita yang duduk dan beribadah hari ini, coba kita lihat diri kita masing-masing. Sebenarnya apa yang kita kejar? Menghadapi dunia yang serba tidak pasti, dan hidup yang serba tidak aman. Apa yang sebenarnya sedang kita kejar? Kalau seumpama hidup itu adalah sebuah pengejaran terhadap hadiah. Semua kita merancang hidup kita untuk menuju ke depan, pasti tidak mau ke belakang. Semua punya perspektif, prospek ke depan itu pasti ada. Semua punya rencana hidup. Saya mau seperti apa ke depannya? Paling tidak, itulah yang sedang mendesak kita, mendorong kita untuk maju ke depan. Yang mungkin susah, sedang berpikir, saya tidak mau di kemudian hari, saya susah seperti yang saya alami hari ini. Maka hari-hari hidupnya pasti orientasinya demikian. Apa yang kira-kira membuat saya kemudian tidak susah lagi? Ada banyak hal dalam pikiran kita yang mendesak kita. Bagaimana kita harus berlari? Kalau ditanya satu-satu, pasti macam-macam. Larinya kemana? Saya tanya anak saya, kalau kamu besar, mau jadi apa? Yang kecil bilang, saya mau jadi supir truk. Kamu mau sekolah di mana? Saya mau sekolah di Pasar Anjungan. Jadi kalau kami pergi ke toko, matanya selalu ke mobil. Semua jenis mobil, dia suka.
Dia pingin. Yang satu mungkin pingin mau jadi dokter atau hamba Tuhan. Kita mau jadi apa? Ada banyak hal yang membuat kita harus berlari. Saya pun juga kalau berpikir-pikir, ya harus berkembang. Pasti punya pandangan ke depan. Mau jadi seperti apa? Dan kata hadiah yang dipakai dalam teks ini pun juga sebenarnya kata umum. Prize, ya, misalkan door prize ya. Door prize itu kalau dikasih, kalau orang sedang mengikuti lomba, kalau menang. Itu sebuah apresiasi terhadap kemenangan yang mau dicapai. Paulus menggunakan istilah ini yang sudah umum bagi kita. Kalau di acara-acara itu momen-momen door prize itu ramai sekali. Semua orang pengen hadiah. Bukan masalah kecil besarnya. Tapi hadiah itu selalu menarik. Paulus menggunakan istilah ini, tapi tujuan penggambarannya bersifat metafora. Metafora artinya suatu penggambaran, meskipun metafora yang digunakan itu tidak persis sama, tapi paling tidak lukisan yang ingin diberikan oleh Paulus, apa sebenarnya hadiah yang mau dituju. Pada ayat yang ke-14, di situ dikatakan panggilan surgawi. Hadiah itu panggilan surgawi. Paulus ingin menekankan bahwa bagaimanapun hidup kita, bagaimanapun kita berlari, tujuan kita yang paling utama adalah panggilan surgawi. Itu paling vital. Tidak bisa kita mengejar hal-hal yang lain. Hadiah yang lain itu bersifat sementara. Tapi panggilan utama kita adalah mengikuti panggilan Kristus. Itulah hadiah kita, prize bagi kita. Tapi kalau mau bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah panggilan surgawi itu sudah menjadi hadiah bagi kita yang sedang kita kejar atau tidak? Saya kira banyak sekali kita yang lupa. Panggilan itu sudah sepertinya biasa-biasa. Sudah tidak penting lagi bagi kita. Yang kita kejar bukanlah panggilan surgawi, tapi panggilan keinginan kita masing-masing. Kita berjuang menurut idealisme kita. Saya mau kemana? Masing-masing kita punya tujuan masing-masing. Seringkali panggilan diri sendiri itu yang mendesak kita. Panggilan surgawi, dia kemudian berada di atas tumpukan-tumpukan kepentingan kita, bahkan dilupakan. Kalau panggilan surgawi itu adalah sesuatu yang penting, seharusnya gereja tetap penuh. Kalau panggilan surgawi itu adalah hadiah yang paling penting, orang Kristen tidak akan mungkin membuang-buang waktu untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau kita periksa gereja di akhir-akhir ini, kepentingan terhadap panggilan surgawi sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Sekarang kita harus tunggu-tunggu jemaat, jam ibadah kita undur, menyesuaikan dengan kedatangan jemaat. Ada banyak pertimbangan kenapa kita berpikir seperti itu. Mungkin kita kasihan, kalau dia tidak bekerja hari ini, dia mau makan apa? Mungkin kita berpikir, kalau dia tidak mencari uang hari ini, bagaimana dia bisa hidup ke depan? Semua alasan itu penting, masuk akal bagi kita. Tapi Paulus menunjukkan satu hal yang berbeda.
ketika dia berlari-lari menuju kepada panggilan surgawi, kita melihat bagaimana dia hidup. Apakah dia memikirkan karirnya? Kita nanti akan melihat dalam teks ini. Panggilan surgawi itu mulia. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa panggilan kita adalah di kemudian hari kita akan bangkit dari antara orang mati. Kalau hidup itu tidak sampai kepada kebangkitan orang mati, apa gunanya? Hari ini kita hidup, toh sampai juga di dalam kuburan. Apa gunanya kita berjuang hari ini? Toh semuanya juga akan sia-sia. Kalau tujuan hidup kita tidak sampai kepada hidup yang kekal, semuanya sia-sia. Dan Paulus di sini mengajak kita untuk melihat bahwa panggilan surgawi yang paling terutama itu adalah di kemudian hari. Bangkit dari antara orang mati. Saya pikir kita semua ingin hidup. Siapa yang mau mati? Meskipun kita semua pasti akan mati. Tapi kalau ditanya mau mati, siapa mau mati? Saya kira juga tidak. Sedikit luka, kita cari resep dokter. Jangan sampai ini menjadi infeksi dan kemudian saya mati. Kita lari ke apotik, meskipun ancamannya mungkin tidak terlalu besar. Semua orang takut mati. Semua ingin hidup. Tapi sampai hari ini, dalam kekristenan kita tahu, janji itu jelas. Di kemudian hari kita akan bangkit dari antara orang mati dan hidup bersama Bapa di surga. Dan itulah yang ingin Paulus tujukan. Itulah hadiah kita. Panggilan surga itu mulia karena berasal dari Allah. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi itu bukan sembarang panggilan. Semua orang tidak bisa memanggil dengan alasan ini panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu khusus. Dikatakan di sana dari Allah dalam Kristus Yesus. Allah itu figur yang misteri. Kalau hari ini kita tanya sebuah agama, orang tahu siapa itu Allah. Dia pencipta. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Entah namanya itu apa kita tidak tahu. Tapi Allah itu abstrak. Misteri. Yang sampai hari ini sekian banyak orang belum temukan. Para mahasiswa teologi tentu tahu, mempelajari tentang konsep Allah. Orang percaya yang kadang-kadang lemah imannya, gampang diajak, ayo mari kita pindah. Toh Allah itu sama saja. Kamu kan juga percaya Allah, saya juga Allah. Akhirnya, oh iya juga ya. Ternyata Allah kita sama. Seringkali di wilayah misteri, semua orang diyakinkan. Maka ada banyak pemuda-pemudi yang kemudian pindah agama, pindah keyakinan. Karena dianggap toh sama saja. Allah dalam konsepnya memang abstrak. Tapi apakah kekristenan adalah agama yang tinggal dalam konsep yang abstrak seperti itu?
Beribu-ribu tahun orang menyaksikan Allah yang misteri itu. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan kita untuk terus bertanya-tanya, di manakah engkau? Kalau perjanjian lama itu kan begitu ya. Tiba-tiba lihat Allah itu takut semua. Celakalah aku. Begitu berkuasanya Allah. Hanya melihat bayang-bayangnya saja, rasa mau mati. Orang tidak tahu wujudnya itu seperti apa. Meskipun dia melakukan banyak perkara, tapi orang tidak tahu wujudnya seperti apa. Tapi Allah tahu, pikiran kita lemah tentang dia. Bahasa kita terbatas, pandangan kita terbatas. Dia tidak membiarkan kita untuk bertanya-tanya terus menerus. Tapi dia itu kemudian hadir dalam Yesus Kristus. Wujud konkret. Dia masuk dalam sejarah. Dia menjadi manusia. Bisa dilihat, bisa disaksikan, bahkan bisa dicatat. Dalam sejarah Romawi kalau diperiksa itu ada catatan di sana. Pernah ada seorang bernama Yesus yang disalibkan oleh mereka. Untuk menjawab pencarian kita, dia datang. Konkret artinya bisa dipegang, bisa dilihat ya. Di tempat lain kalau tanya Allah, orang tidak bisa jelaskan seperti apa. Tapi Allah kita itu khusus. Dia turun, menyederhanakan dirinya, supaya kita bisa paham. Kalau tidak, hari ini kita tidak tahu. Kita sedang percaya sosok seperti apa. Allah kita menjadi sosok yang bisa kita lihat. Maka sebagai orang Kristen, mengejar hadiah, kita punya patokan hidup. Tidak bisa hidup sembarang-sembarang. Kristus yang datang itu punya peraturan, punya hukum. Bagaimana kamu harus hidup? Jadi jelas, semua orang Kristen, kalau mau hidup, mau mengejar masa depan, mau mengejar hadiah, jangan kejar-kejar yang lain. Lihat Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Paulus pun kita tahu ya, sebelumnya ketika dia belum mengenal Kristus, apa yang dia buat, meskipun dengan alasan agamawi, dia memburu orang, dia mengejar, dia bahkan membunuh. Dengan alasan membela Allah. Tapi di kemudian hari, dia pun sadar seperti yang digambarkan oleh teks ini. Sebagai metafora, kata hadiah dalam bahasa Yunani brabeion, yaitu panggilan surgawi. Nah, kata ini rupanya mengandung kualifikasi. Sebagai metafora, kata itu sebetulnya juga mengandung kualifikasi yang ditujukan kepada karakter hidup yang mencerminkan corak iman Kristen. Maka untuk mengejar hadiah yang khusus, tidak bisa kejar-kejar sembarang. Ya, tema ini mengejar hadiah, saya kira bukan hadiahnya yang lari-lari ya, jadi kita kejar. Hadiah itu jelas. Nah, kalau hadiah lari-lari kita kejar tuh nggak dapat apa tuh. Paulus sendiri rasa diri tuh nggak mampu tuh. Kalau hadiahnya tuh lari-lari. Paulus yang berlari-lari kepada hadiah itu. Hadiah itu tetap. Tapi artinya dalam perjalanan hidup kita ini kita seolah-olah sedang berlari ya. Saya pakai berlari-lari saja karena kalau mengajar ini agak sedikit
agak beda menurut saya. Berlari-lari. Berlari-lari tapi dalam rencana Allah ya. Bukan kita mengejar karena saya coba-cobalah. Apakah saya sudah cukup baik untuk memperoleh hidup itu? Hadiah itu sudah tetap. Tapi bagaimana kita berlari? Apakah kita sudah berlari seperti layaknya seorang Kristen? Atau masih berlari sebagai seorang yang duniawi? Paulus menunjukkan bagaimana dia berlari. Dia rasa diri dia tidak mampu. Dia pun tidak menganggap bahwa dia sudah dapat hadiah itu. Tapi dia katakan, inilah yang kubuat. Ada langkah Paulus ketika dia menuju hadiah yang Tuhan janjikan. Dalam teks ini, khususnya ayat 13, dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada dua pokok di situ. Langkah Paulus berjalan menuju hadiah. Yang pertama, dia melupakan apa yang di belakangnya. Dia meninggalkan kebanggaan duniawi atau lahiriah, meskipun tampaknya agamawi. Dalam ayat yang ke-3b sampai ayat 6 di situ sangat luar biasa. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus katakan, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku-suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kalau bandingkan dengan Paulus, secara lahiriah, siapa yang mampu? Orang Farisi itu hafal mati hukum Taurat itu. Taat. Dan Paulus katakan, dia persis seperti itu. Kalau kita bilang Paulus berdosa seandainya ya, menurut ini, siapakah yang mampu taat seperti Paulus? Dia punya kebanggaan. Aku orang Farisi. Tentang hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bisa baca 10 hukum Taurat ya. Semua itu dia katakan dia tidak bercacat. Dia tidak mencuri. Dia menghormati orang tua. Percaya kepada Allah. Taat pada hukum Sabat. Tidak pernah alpa-alpa beribadah. Semua dia penuhi. Dia melakukan peraturan-peraturan keagamaan. Dan kalau mau dibilang dia bangga, dia pantas bangga. Pasti dia dapat apresiasi. Karena dia memenuhi hukum-hukum yang sudah Tuhan kasih. Taat pada status sukunya. Taat pada status agamanya. Tapi dia kemudian meninggalkan itu. Dia menganggap kebanggaan duniawi itu
merupakan suatu kerugian atau sampah. Sampah dalam bahasa Yunani itu skubala. Seperti yang berkali-kali kita dengar. Skubala itu kotoran yang menjijikkan. Minta maaf, ada yang disamakan dengan kotoran binatang, tapi juga disamakan dengan kotoran manusia. Awalnya dia bilang, aku taat. Aku memenuhi hukum Taurat. Aku penganiaya jemaat demi membela kebenaran. Tapi dia katakan itu apa? Itu sampah. Itu kotoran. Sama dengan kotoran binatang, sama dengan kotoran manusia. Sangat-sangat menjijikkan. Jadi kalau hari ini kita masih hidup baik, seolah-olah diri kita baik, secara moral kita terhitung baik, kita pun mungkin taat. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada Kristus, moralitas kita itu pun juga sama halnya dengan sampah. Kalau mau dibilang moral baik jadi ukuran kita mendapat hadiah surgawi. Coba cek-cek diri sendiri dan bandingkan dengan orang lain. Kepada siapapun di dunia ini. Apakah kita lebih baik? Moral kita apakah lebih sempurna? Mungkin kita menjadi orang Kristen, tapi di tengah-tengah orang beragama lain, orang pun mungkin jijik sama kita. Kok begitu sikapnya? Hidupnya tidak menjadi contoh bagi saya. Moral yang baik bukan ukuran. Dia akan menjadi ukuran kalau kita sudah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, masuk surga itu bukan masalah timbang-timbang. Apakah baik kita sudah cukup, sudah seimbang atau tidak? Bukan masalah itu. Kalaupun kita baik 100% tanpa cacat secara moral. Tapi kalau tidak dalam tangan Kristus, tetap sampah. Paulus bilang dia tidak cacat. Kalau bilang kebanggaan lahiriah, dia tidak cacat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, apa yang dibuat selama itu sama dengan sampah, sama dengan kotoran. Hidup ini bukan masalah pertarungan, lomba-lomba, mana moral yang baik, mana yang tidak. Semua kita berdosa tanpa terkecuali. Alkitab katakan dosa itu merah seperti kirmisi, yang sekali berwarna tidak bisa lagi dihapus. Pernah ada seorang, dia bawa Alkitab bahasa Cina. Di bahasa Cina itu, kata kirmis itu ada digambarkan sebuah buah, satu buah. Itu dia warnanya itu merah. Jadi kalau sudah kena pakaian, tidak ada obatnya kecuali dirobek lepas. Jadi enggak ada bisa dilepas. Jadi kalau sudah kena di sini, tidak ada obat untuk membuat dia lepas dari kain itu. Mau hilangkan dia, ya robek. Dosa itu sekeras itu. Kalau sudah melekat sama kita, tidak bisa kita hapus dengan moral yang baik. Kecuali mati, maka Alkitab katakan maut. Tidak ada cara untuk menghapus dosa dari diri kita sendiri. Dosa itu keras. Dosa itu radikal. Paulus berpikir, dengan dia berbuat demikian,
Mungkin dia akan diampuni oleh Allah. Tapi ternyata tidak. Dia katakan itu sampah. Jadi jangan kita bangga-banggakan diri karena sudah terlihat baik di mata orang. Oh, kamu tuh hebat sekali. Mantap hidupmu. Ya tidak apa-apa dapat apresiasi. Tapi koreksi diri sendiri. Ketika saya dibangga-banggakan, saya sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang percaya atau tidak. Kalau dibangga-banggakan terus kemudian hidup kita tidak berkenan di mata Tuhan, sampah. Orang lain bisa menilai kita baik atau tidak. Tapi penilaian terdalam, relasi pribadi kita dengan Kristus, itu yang menentukan. Seharusnya kita terluka pada saat orang bilang kita baik. Yang paling tahu dalam diri kita kan kita masing-masing. Apakah kita bangga karena diapresiasi oleh orang? Kalau hanya tampak luar saja, bukan ukurannya. Ketika dapat apresiasi, periksalah diri kita masing-masing. Apakah saya pantas sebagai orang Kristen mendapat apresiasi seperti itu? Atau tidak? Tidak ada kebanggaan lahiriah yang menjadi patokan bagi hidup kita. Paulus menggambarkan dirinya begitu sempurna, begitu baik, pertimbangan moral maupun agama. Dia begitu luar biasa. Tapi akhirnya ketika dia gambarkan itu dan hubungkan dengan perjumpaannya dengan Kristus, dia lihat bahwa apa yang saya buat selama ini sama dengan kotoran manusia. Saya berpikir saya taat kepada Allah, padahal saya jahat. Saya pikir saya baik, padahal saya hancur. Saya adalah orang yang ternoda. Paulus melihat dalam sudut pandang yang demikian. Kalau hidup kita baik, tapi kita tidak percaya kepada Allah, satu kerugian besar. Apa yang Paulus lakukan? Yang kedua, dia mengarahkan diri pada apa yang di hadapannya. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Langkah sebagai seorang yang berlari menuju tujuan Allah adalah mengenal Kristus. Kata yang digunakan di situ adalah ginosko. Ada kata lain lagi, seperti aletheia. Sebagai manusia kita tidak mampu mengenal karena kita punya kemampuan tertentu. Ginosko ini suatu satu pengenalan yang bergantung sepenuhnya pada iman. Allah itu terlalu besar. Dia tidak terbuka sepenuhnya bagi kita. Pengetahuan kita terhadap Dia pun terbatas. Dia selalu melampaui apa yang kita pikirkan tentang Dia. Kalau aletheia kan keterbukaan ya, terbuka total. Oh, Allah itu begini. Tapi apakah kita sudah benar-benar lihat Allah yang terbuka itu? Tidak. Allah yang melampaui segala-galanya itu, Dia pun tidak biarkan kita untuk kejar tiap hari
Cari tahu dia. Bagaimana sih jelasnya dia? Tapi dia berikan kepada kita pengetahuan yang beda. Beriman, mengetahui dalam iman, mengenal secara intim dengan dia. Meskipun secara konkret kita tidak tahu seperti apa dia sejelas-jelasnya. Tapi dengan iman kita tahu dia Allah yang besar. Paulus yang belajar hukum Taurat sampai tidak cacat itu pun tidak mampu untuk memahami Allah secara total. Pada saat dia berjumpa dengan Kristus, oh ternyata begini cara mengenal dia. Mengenal dia adalah sebuah perjalanan iman. Pikiran-pikiran kita seringkali terbatas. Kadang kita pahami Allah menurut pandangan kita. Pandangan kita kadang-kadang kacau tentang dia. Kadang-kadang kita berpikir tentang dia tidak persis seperti apa adanya dia. Dia tidak biarkan kita untuk berpikir sempurna, sesempurna dirinya. Maka pada kita tanpa terkecuali, entah dia itu seorang yang terdidik dengan baik, entah dia itu punya nilai yang sempurna, A, atau mungkin nilainya enggak bagus-bagus amat. Allah sediakan pengenalan yang sama, tarafnya sama. Meskipun nilaimu kecil, tapi kalau ginosko, kita punya kesempatan masuk mengenal Allah secara sama. Bukan ukuran pintar atau tidaknya. Pengenalan Allah itu masalah iman. Bisa jadi seorang terdidik kurang diterima di hadapan Allah. Karena dia kacau berpikir. Mungkin orang yang tidak bersekolah lebih baik daripada kita. Karena imannya lebih baik. Tuntutan mengenal Allah bukan soal pikiran kita, perhitungan kalkulasi kita, tapi itu soal iman. Allah terlalu besar, dia melampaui, dia terbuka kepada kita dalam porsi yang terbatas untuk pengetahuan kita. Tapi untuk melampaui itu, dia sediakan pengetahuan yang sifatnya melalui iman, ginosko. Jadi kalau ada di sini yang tidak sekolah teologi, wah kakak itu lebih baik, dia lebih tahu Allah dibanding saya. Jadi iman kita tidak bergantung pada kakak itu ya, oh dia lebih baik. Dia sudah belajar banyak, sudah sekolah belasan tahun, dia lebih tahu. Apakah dia adalah jalan keselamatanmu? Bukan. Asal kita beriman. Itu prinsip yang paling penting, yang paling mendasar. Maka Paulus tidak menggunakan aletheia dari dasar pengalaman-pengalaman dia masa lalu. Dari ketidakcacatannya terhadap hukum Taurat. Dia tahu itu sampah, tidak cukup. Maka dia gunakan ginosko. Apa yang saya kenal dulu ternyata salah, tidak persis. Dia berubah, masuk kepada jalan iman. Allah selalu melampaui apa yang saya pikirkan. Saya berpikir saya sudah sempurna. Ternyata Allah selalu luput dari pikiran-pikiran saya. Maka untuk mengarah kepada hadiah yang Tuhan sediakan, jalan yang paling tepat adalah pengenalan melalui iman. Dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dan penderitaannya, kemudian menyerupai Kristus dalam kematiannya. Allah sudah hadir melalui Yesus Kristus
yang konkret bagi kita. Maka kita tidak bisa mencari figur-figur lain untuk kita serupai. Jangan jadikan figur lain menjadi jalan keselamatan kita. Paulus berubah total. Dia hidup menjadi serupa dengan Kristus. Hadiah akan diperoleh dan diberikan bagi mereka yang hidup menyerupai Kristus. Kita semua harus hidup serupa dengan Kristus. Karena itu satu-satunya ukuran. Tidak ada ukuran lain. Berdasarkan pengalaman Paulus dan kesaksian perenungan kita pada hari ini, kita dipanggil kembali untuk melihat tujuan hidup kita yang sebenarnya. Mari kita lihat panggilan surgawi, hidup kekal itu sebagai hadiah. Marilah kita berlari-lari ke sana. Dengan hidup sebagai orang Kristen yang taat menurut jalan Kristus. Dengan demikian, satu saat kita pasti akan mati tanpa terkecuali. Tapi kalau kita melalui jalan Kristus, kita pun yakin satu saat kita akan bangkit, masuk dalam kekekalan hidup. Hidup yang tidak pernah terbatas lagi. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita. Marilah kita menuju hadiah itu dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Kita tundukkan kepala kita masing-masing dan kita merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Hamba sudah sampaikan dengan segala keterbatasan, dan biarlah Roh Kudus-Mu meneruskan itu dalam hidup kami masing-masing, agar kami hidup seturut kehendak Tuhan, dan pada saatnya nanti kami menjadi orang-orang pilihan Allah, yang bangkit dan menerima hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri. Kita menaikkan pujian El Shaddai. Tuhan sekalian, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat Allah, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk, kita boleh saat teduh sejenak.